Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat kalian yang berbahagia, waktu merupakan aset yang terbesar di dalam kehidupan kita. Orang mengatakan bahwa untuk memiliki sebuah usaha butuh modal berupa dana atau kapital. Tapi apapun yang dimiliki yang menjadi hasil dari sebuah usaha manusia itu tidak akan ada artinya tanpa sebuah kesempatan bernama waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi yang lain juga yang namanya kesehatan. Manusia bisa secerdas apapun, bisa sehebat apapun, tapi tanpa anugerah kesehatan dan waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada hal yang bisa dia lakukan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya manusia sangat tergantung kepada anugerah bernama kesehatan dan waktu. Dalam konteks kepemimpinan, semestinya mereka yang duduk pada posisi-posisi strategis di negara ini mampu berpikir secara visioner bahwa kesempatan menjadi presiden, menteri, gubernur, sampai kemudian ketua RT adalah sebuah amanah, kesempatan yang dibentangkan oleh Tuhan untuk seseorang meningkatkan kapasitasnya, menajamkan kiprahnya, sehingga keberadaannya itu bisa berkontribusi besar. Dan dalam konteks inilah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa khalifah itu artinya dia mengemban amanah kepemimpinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa bagaimana berkiprah, melakukan terobosan, pengembangan program yang didasari pada nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Satu sisi yang lain juga mampu memilah, memilih, dan mengolah persoalan secara tepat, objektif, dan didasarkan pada nilai-nilai iman dan kebenaran, sehingga segala perkara itu tidak diputuskan kecuali oleh ilmu, kebenaran, dan keadilan. Hari ini krisis yang dihadapi oleh seluruh dunia adalah bagaimana hadir pemimpin yang mampu menyadari keberadaannya secara waktu dan kesempatan berupa kesehatan, mampu menghadirkan terobosan-terobosan besar. Dan kita di Indonesia masih berharap dan mendorong rejim yang ada saat ini bekerja secara profesional, secara visioner, secara bertanggung jawab untuk menghadirkan terobosan-terobosan besar. Andai pun katakanlah banyak sebuah kehilafan, kekeliruan yang telah terjadi dan dilakukan pada masa yang lalu, dan itu juga telah diingatkan, maka cukuplah hentikan hari ini, tatap hari ini dan esok dengan cara-cara yang lebih baik. Kalau kita pemimpin, maka tugas kita mengayomi. Dengan mengayomi berarti kita merangkul siapapun. Tidak boleh seorang pemimpin mengambil satu orang kemudian memukul orang lain. Tidak boleh seorang pemimpin mengasihi satu yang lain kemudian menyiksa pihak yang lain lagi. Sahabat kalian yang berbahagia, ketika seseorang sampai pada kesadaran ini, maka seorang anak muda belia pun ketika dia belum memiliki tanggung jawab keluarga, dia masih di dalam perkuliahan atau dalam kehidupan di mana dia bebas untuk menggunakan waktu dan kesehatannya, dia tidak akan gunakan itu untuk hal-hal yang tidak produktif, mulai dari main game, media sosial berlama-lama, sampai pada kemudian nongkrong dan memilih tindakan-tindakan yang tidak perlu. Tantangan anak muda hari ini adalah belajar mengkritisi, pada saat yang sama mengambil mutiara kehidupan, bahwa kelak kalau kalian jadi presiden, jadi menteri, jangan seperti mereka yang tidak punya kekuatan, tidak punya nyali, tidak punya visi, sehingga keberadaannya sebagai pemimpin tidak menjadi penyebab datangnya solusi, tapi masalah yang bertambah-tambah dan bertubi-tubi. Ini sebuah renungan yang semoga menjadikan kita lebih semangat di dalam mengisi hari demi hari, memilih tindakan-tindakan yang mengarah pada kebaikan masa depan, karena disadari atau tidak, hari ini pemuda akan menggantikan pemimpin sekarang. Dan kalau kita tidak belajar banyak dari pemimpin yang melakukan kesalahan, pemimpin yang inspirasi dan memberikan keteladanan, maka masa depan adalah sebuah alamat kesuraman.
Tetapi jika kita bisa mengambil hikmah, kita juga menata diri untuk itu, maka insya Allah masa depan adalah kecemerlangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.